وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pembacaan kitab Bulughul Maram sudah sampai pada hadis yang ke-7. Qala al-muhaddits rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa madana bi asrari. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ini disebut Bahrul Ummah, lautannya umat. Habarul Ummah, tintanya umat. Nama aslinya Abdullah bin Abbas. Beliau lahir 3 tahun sebelum hijrah. Wa syahratu imamati fil ilm bi barakati da'wah an-nabawiyyah bil hikmah. Beliau mendapatkan predikat pemimpin dalam ilmu, imamah fil ilm, dengan barokahnya dakwah kenabian dengan hikmah. Wal fiqhi fid din, barokahnya kefahaman beliau dalam urusan agama. Wa ta'wil. Beliau wafat di Thaif tahun 68. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasil bi fadli Maimunah. Ini sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, beliau mandi dengan memakai air sisanya Maimunah. Akhraja, telah mengeluarkan terhadap hadis Muslimun, siapa Imam Muslim. Wali ashabis sunan, kalau redaksi hadis yang dimiliki oleh para pemilik sunan dari hadisnya Ibnu Abbas ialah berupa yautasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin. Sebagian dari beberapa istri Nabi mandi di dalam satu wadah air. Faja'ah, kemudian Nabi datang liyautasilah, untuk mandi juga, minha, dari jafnah itu. Faqalat, maka istri Nabi berkata kepada Nabi, inni kuntu junuban, sesungguhnya aku dalam keadaan junub. Kenapa memakai sisa lebih? Kenapa memakai air yang ada di jafnah itu? Faqala, maka Nabi berkata, innal ma'a la junubuh, sesungguhnya air tidak junub, yang junub itu manusianya, bukan airnya. Wasoha, dan telah menyahihkan terhadap hadis At-Tirmidzi, At-Tirmidzi, wa Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Huzaimah. Jadi nggak apa-apa, ini menunjukkan kebolehan. Yajuzu waslur rajul bi fadlil mar'ah. Boleh laki-laki mandi dengan memakai air sisa dari perempuan. Begitu juga sebaliknya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuhuru inaikum, sesungguhnya tuhuru inaikum, sucinya wadah salah satu dari kalian, idza wali wa fihi, ketika menjilat, fihi, di dalam wadah itu, al-kalbu, anjing. Ada anjing menjilat minum di wadah itu, lidahnya itu keluar masuk lah, digerak-gerakkan di dalam air tersebut, di dalam air yang di wadah tersebut. Maka ayyausilahu, wadah itu kamu sucikan, basuh. Ayyausilah, maka salah satu dari kalian membasuh terhadap ina, wadah itu, sab'a marratin, dengan 7 kali basuhan. Ulahunah, awal dari sab'ah marrat, 7 basuhan itu, biturabi, disertai dengan abu. Jadi diawali dengan gosokan abu di masing-masing 7 basuhan air. Akhraja, telah mengeluarkan terhadap hadis Muslimun, siapa Imam Muslim. Wa fi lafdin lahu, dan dalam lafaz yang lain, lahu, yang dimiliki oleh Imam Muslim, lafaznya, redaksinya ialah falyurikhu. Falyurik, maka hendaknya salah satu dari kalian membuang terhadap air tersebut. Airnya dibuang.
Jadi wadahnya dibasuh sab'a marrat, ulahunna biturab, dan airnya dibuang. Walid Tirmidzi, dan redaksi yang dimiliki oleh At-Tirmidzi ialah lafaz ukhrahunna au ulahunna biturab. Jadi apa, di akhir, jadi usai dari masing-masing 7 basuhan itu diakhiri jadi usai dari pembasuhan itu, dari masing-masing 7 basuhan itu digosok dengan abu. Au ulahunna, atau awal 7 basuhan, masing-masing di 7 basuhan itu diawali biturab dengan gosokan abu. Ya terserah pilih yang mana ini. Terserah pilih yang mana. Kemudian yang 9 ya. Yang 9, wa Nabi Qatadah radhiyallahu anhu, dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah SAW, sungguhnya Rasulullah SAW qala fil Hira. Qatadah ini nama aslinya Al-Harith bin Rib'i. Beliau wafatnya tahun 54 di Madinah, 54 Hijriah. Versi yang lain beliau wafat di Kufah, yaitu di masa kepemimpinan Amirul Mukminin Ali alaihissalam. Beliau juga ikut syahid bersama Sayyidina Ali. Anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW bersabda, kata Qatadah, fil Hirrah, membahas masalah kucing. Innaha, sesungguhnya Hirrah, kucing, laisat binajasin, tidak najis kucing itu. Innama hiya, hanya saja hiya Hirrah itu minat tawafin, termasuk bagian dari binatang hewan yang suka keliling, mengelilingi alaikum atas kalian semua. Maksudnya at-ta'if al-khadim alladhi yakhdumuka birifkin wa inayatin. Dia suka mengelilingi manusia dan berkhidmah kepada kamu manusia dengan halus, dengan menolong. Itu kucing, baik hati kucing itu. Jadi tidak najis kucing itu. Akhraja, telah mengeluarkan terhadap hadis al-arba'ah, imam yang keempat, imam 4. Siapa imam yang 4 itu? Lihat sudah sendiri di mukadimahnya. Wa sahaha, menyahihkan terhadap hadis At-Tirmidzi, wa Ibnu Huzaimah dan Ibnu Huzaimah. Jadi disahihkan oleh Al-Bukhari, Al-Aqili, Ad-Daruqutni mensahihkan hadis ini. Jadi hadis ini dalilun ala taharatul hirrah wa su'riha, menunjukkan atas kesuciannya kucing. Wa imbasyarat najasan, meskipun kucing itu pernah menyentuh najis, suci. Hadis yang ke-10, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abu Hamzah ini dikenal dengan Abu Hamzah Al-Ansari An-Najjari. Beliau berkhidmah kepada baginda Nabi sejak baginda Nabi hijrah menetap di Madinah hingga wafat. Ketika saat Nabi menetap di Madinah, Anas bin Malik ini berumur 10 tahun. Versi yang lain 8 tahun, versi yang lain 9 tahun. Kemudian tinggal di Basrah, yaitu di masa khilafahnya Umar, liufaqqihan nas, untuk memberikan kefahaman agama kepada masyarakat, berdakwah di sana. Umurnya Anas bin Malik ini panjang umurnya. Beliau wafat hingga berumur 163 tahun. Kemudian beliau termasuk akhiru ma mata bil Basrah minas sahabah, termasuk sahabat yang wafat terakhir di Basrah adalah Anas bin Malik ini, yaitu di tahun 93 Hijriah. Ada yang versi lain 92, ada yang mengatakan 91 Hijriah. Qala, Anas bin Malik berkata, Ja'a A'rabiyun, ini bercerita Anas bin Malik ini. Ja'a, telah datang A'rabiyun, seorang Arab Badui, sukanul badiyah, orang-orang pedalaman. Kemudian fabala, ia berkencing, ia kencing, buang air kecil, fi ta'ifatil masjid, di pinggiran masjid, kencing. Ya di masjid lah, tapi di pinggir. Fazajarah, maka hardik, dibentak, ditegur oleh Anas, oleh sahabat. Fazajarah, maka membentak, menghardik, melarang terhadap Arabi, siapa manusia, yaitu sahabat. Kemudian di saat sahabat membentak Arabi yang sedang kencing di dalam masjid ini, fanaha, maka Rasulullah melarang kepada Anas, kepada sahabat. Fanahahum Rasulullah SAW, Rasulullah melarang sahabat, melarangnya.
jangan biarkan. Da'uha, biarkan ia kencing, biarkan ia menuntaskan kencingnya. Falamma qada baulahu, ketika Arabi ini menuntaskan proses buang air kecilnya, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzanubin mimma'in, maka Nabi memerintahkan kepada sahabat untuk membawa beberapa bak air, bak yang penuh dengan air. Akhirnya fa'uhriqa alaihi, disiramlah kencing itu. Ini muttafaqun alaih, hadis ini muttafaq alaih. Jadi kalau ada orang kencing di masjid, jangan langsung dihardik, biar tuntas dulu, biar kencingnya itu tidak meluber kemana-mana. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, ia berkata, wahillat lana maitatani, dihalalkan untuk kami dua bangkai, wadamani, dan dua darah. Fa ammal maitatani, adapun dua bangkai yang dihalalkan, fal jaradu, ialah belalang, wal hutuh, dan bangkai di laut, bangkai ikan. Wa ammad damani, adapun dua darah yang dihalalkan, ialah fal kabidu, ialah hati, wa tihalu, dan limpa. Akhrajah, telah mengeluarkan hudud terhadap hadis Ahmadu, siapa Imam Ahmad, wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah. Namun wafihi, di dalam redaksi ini du'fun, terdapat kelemahan. Kenapa? Li'annahu rawahu Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, karena hadis ini termasuk hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. An abihi, mendengar dari bapaknya, an Ibnu Umar, mendengar dari Ibnu Umar. Imam Ahmad berkata hadisuhu mungkar, hadisnya Abdurrahman bin Zaid ini hadis mungkar. Wa sahha annahu mauquf, bahkan bisa juga dikategorikan mauquf, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Zar'a dan Abu Hatim. Kemudian yang ke-12 ialah wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, idza waqa'a adzubabu fi syarabi ahadikum, idza waqa'a, ketika menimpa adzubabu, apa lalat, fi syarabi ahadikum, di dalam minuman salah satu dari kalian, ada lalat menimpa minuman kalian, misalnya ada di gelas misalnya, maka falyaumis, maka tenggelamkanlah zubab, lalat tersebut, ke dalam air itu, tenggelamkan. Kemudian summaliyanzi, kemudian diangkat lagi, ditenggelamkan, diangkat lagi, dibuang. Kenapa harus ditenggelamkan? Fa inna fi ahadi janahihi, karena di dalam salah satu dua sayap zubab itu daan, terdapat penyakit, wa fil akhir, dan di dalam di dalam sayap yang satunya, syifaan, terdapat obat. Jadi di salah satu sayapnya ada penyakitnya, di salah satu sayapnya lagi ada penangkalnya. Jadi kalau ada lalat masuk ke air minuman, maka dicelupkan aja. Akhrajahul Bukhari wa Abu Daud, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Abu Daud. Wa zada innahu yuttaqa, kemudian Abu Daud menambahkan, wa innahu yuttaqa bi janahihi, sesungguhnya hal itu perlu dilakukan untuk menjaga bijanahihi, pada sayapnya lalat, alladzi fihi da, yang mana di dalamnya terdapat penyakit. Jadi kalau dicelupkan, nanti sayap satunya yang menyimpan obat itu menjadi penangkalnya. Ini hadis seputar taharah ya. Kemudian wan Abi Waqid, dari Abi Waqid ya, biqafi maksurah, Abi Waqid namanya Al-Harits bin Auf. Jadi Abi Waqid Al-Laitsi, beliau wafat tahun 68 di Mekah, ada yang versi lain 65. Abi Waqid Al-Laitsi, beliau termasuk Bani Amir bin Laits radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, qala Rasulullah bersabda, ma quti'a minal bahimati, ma anggota quti'ah yang terpotong, minal bahimati dari binatang, wahia hayatun, padahal binatang itu dalam keadaan hidup. Misalnya ada kambing tabrak mobil, kakinya lepas, padahal kambingnya masih hidup. Fahuwa mayyitun, maka al-maktu, anggota yang terpotong tersebut, masuk kategori bangkai. Akhrajahu Abu Daud, hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud, wa Tirmidzi, dan Tirmidzi, wa hasanahu, dan dihasankan oleh Abu Daud juga.
Wal lafdzu lahu, dan lafadznya ini adalah milik At-Tirmidzi. Ia dihasankan oleh At-Tirmidzi dan lafadznya redaksinya milik At-Tirmidzi. Jadi tergolong bangkai itu anggota yang terpotong dari binatang yang hidup. Misalnya ada kambing tabrak mobil, kakinya terpotong, maka anggota kaki yang terpotong itu yang lepas itu masuk kategori bangkai mayit meskipun hewannya masih hidup. Ya, wal hadis qad ruwiya min arba'in turuqin. Hadis ini diriwayatkan dari 4 jalan, an arba'ati minas sahabah, dari 4 sahabat, yaitu Abi Sa'id, Abi Waqid, Ibnu Umar, dan Tamim Ad-Dari. Demikian, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat barokah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.